Bayangkan, satu mata uang yang nilainya hanya 0,40 rupiah per 1 rial. Bukan angka main-main, bro. Itu adalah realita yang tengah dihadapi jutaan rakyat Iran saat ini. Dari luar, Iran tampak kaya, makmur, dan kuat. Cadangan minyak terbesar keempat dunia, sumber daya alam melimpah, dan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di Timur Tengah. Namun, di balik kemewahan itu, kehidupan sehari-hari rakyat sedang tertekan, seolah berada di tepi jurang ekonomi yang dalam, siap menelan siapapun yang tak siap menghadapi gelombang inflasi dan kesulitan hidup. Nilai tukar rial Iran terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, 1 dolar setara dengan sekitar 1,4 juta rial. Inflasi resmi tercatat di atas 40%, tetapi di pasar bebas angka ini bisa jauh lebih tinggi. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Roti yang dulu hanya 5.000 rial, kini menembus 30.000 rial. Minyak goreng naik berkali-kali lipat. Susu dan telur menjadi barang mahal, sementara gaji pekerja tetap stagnan atau bahkan turun secara real. Dalam kondisi seperti ini, menabung seolah sia-sia karena nilai mata uang terus merosot dari bulan ke bulan. Krisis ini bukan datang tiba-tiba. Faktor utamanya adalah sanksi internasional yang diberlakukan bertahun-tahun, terutama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ini membatasi ekspor minyak Iran, memutus akses perbankan internasional, dan membuat cadangan devisa negara menipis. Tanpa cadangan devisa yang cukup, harga barang impor meningkat drastis. Produk yang dulu mudah didapat di pasar kini menjadi langka, dan harga melonjak tidak terkendali. Dampak krisis ini terasa di semua lapisan masyarakat. Pedagang di pasar mengeluh karena harga bahan pokok naik setiap hari. Pekerja kehilangan pendapatan realnya, sementara biaya hidup meningkat tajam. Anak-anak harus menyesuaikan pola makan mereka karena makanan sehat menjadi mahal, bahkan sulit dijangkau bagi sebagian keluarga. Banyak keluarga yang terpaksa membeli bahan makanan murah tapi bergizi rendah hanya untuk bertahan hidup. Protes mulai muncul di kota-kota besar sebagai bentuk frustrasi rakyat terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Mogok kerja, demonstrasi di jalan-jalan, dan pengibaran poster protes menjadi pemandangan umum. Pemerintah Iran untuk membatasi penyebaran informasi sampai memadamkan akses internet di beberapa wilayah. Namun gelombang protes tetap berlangsung, menunjukkan betapa besar tekanan sosial yang dirasakan rakyat. Respons pemerintah Iran beragam, tapi hasilnya terbatas. Bank sentral melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs, mencoba menahan harga dolar di pasar. Beberapa subsidi diberikan kepada rakyat miskin, namun jumlahnya tidak cukup untuk menahan inflasi yang terus naik. Program sosial dan upaya diversifikasi ekonomi diluncurkan, bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak, salah satu sumber pendapatan utama negara. Fokus diarahkan ke sektor pertanian dan industri lokal agar ekonomi lebih mandiri. Namun sanksi yang masih berlaku, birokrasi yang lambat, dan korupsi membuat semua upaya ini sulit berjalan maksimal. Meski begitu, masih ada beberapa peluang. Jika diplomasi berhasil dan sanksi sedikit dilonggarkan, nilai rial bisa mulai stabil. Sektor lokal berpotensi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor. Peluang ini menjadi harapan bagi sebagian rakyat, meski resiko sosial tetap tinggi. Inflasi tetap tinggi, pengangguran meningkat, dan biaya hidup terus membebani keluarga. Krisis ini adalah contoh nyata bagaimana geopolitik dan tekanan ekonomi global berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari rakyat. Dari nilai 1 rial sekitar 0,40 rupiah, inflasi lebih dari 40%, hingga protes sosial yang merebak, semuanya menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi ketika tekanan dari luar dan dalam bertemu. Iran mengingatkan dunia bahwa kekayaan alam tidak selalu menjamin kesejahteraan rakyat. Stabilitas ekonomi membutuhkan kebijakan yang tepat, transparansi, dan hubungan internasional yang sehat. Apa yang terjadi di Iran bukan hanya soal angka, tapi soal kehidupan jutaan orang yang terdampak secara nyata. Anak-anak, pekerja, pedagang, dan keluarga biasa semuanya merasakan efek dari mata uang yang runtuh dan harga barang yang melonjak. Situasi ini juga menimbulkan ketegangan sosial. Ketika biaya hidup naik di atas kemampuan rakyat, protes dan ketidakpuasan menjadi tak terhindarkan.
Kota-kota besar seperti Tehran, Mashhad, dan Isfahan menjadi saksi demonstrasi warga menuntut perubahan. Pemerintah mencoba meredam ketegangan dengan kontrol internet, tapi semangat rakyat untuk menyuarakan keluhan tetap menyala. Selain itu, sektor usaha kecil turut merasakan dampaknya. Toko-toko, pedagang kaki lima, dan pasar tradisional kesulitan menahan harga tetap terjangkau bagi pembeli. Banyak usaha yang gulung tikar karena biaya operasional meningkat, sementara penjualan menurun. Akibatnya, pengangguran meningkat dan biaya hidup rakyat semakin tertekan. Sejarah ekonomi Iran sendiri cukup panjang. Sejak sanksi internasional semakin diperketat, tekanan ekonomi Iran terasa di setiap aspek kehidupan. Bukan hanya angka di pasar valuta asing, tetapi langsung ke meja makan keluarga, kantong pedagang, dan tabungan pekerja. Bayangkan, minyak yang dulu menjadi tulang punggung negara, kini tidak bisa sepenuhnya dijual ke pasar global. Pendapatan negara menurun drastis, dan dampaknya langsung terasa oleh jutaan rakyat. Ekspor minyak yang menyumbang sebagian besar devisa Iran terhambat. Bank-bank asing enggan bertransaksi dengan Iran karena takut terkena sanksi. Akibatnya, cadangan devisa menipis dan pemerintah kesulitan membayar impor bahan pokok dan obat-obatan. Harga barang-barang yang sebelumnya stabil kini melonjak. Susu, minyak, beras, telur, bahkan gula menjadi barang mahal yang sulit dijangkau sebagian rakyat. Di pasar lokal, kondisi semakin kritis. Pedagang harus menyesuaikan harga setiap hari agar tetap mendapatkan keuntungan. Namun, konsumen tidak sanggup membayar harga tinggi. Banyak pedagang kecil yang terpaksa menutup tokonya. Keluarga biasa harus mengurangi porsi makan, membeli bahan makanan lebih murah tapi kurang bergizi, atau bahkan menunda pembelian kebutuhan penting seperti pakaian dan obat-obatan. Inflasi yang secara resmi berada di angka lebih dari 40% sebenarnya bisa jauh lebih tinggi di beberapa wilayah. Di pasar bebas, harga dolar melonjak sehingga harga barang impor ikut terdorong. Rokok, obat-obatan, gadget, bahkan pakaian impor menjadi barang mewah bagi sebagian warga. Sementara gaji pekerja tetap sama atau tidak cukup mengikuti inflasi. Kesenjangan antara harga dan pendapatan semakin terasa dan rakyat menjadi frustasi. Demonstrasi sosial mulai muncul secara masif. Di Tehran, Mashhad, dan Isfahan, warga turun ke jalan menuntut harga stabil dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif. Mogok kerja terjadi di sektor informal, toko-toko tutup, dan pedagang mengibarkan poster protes. Bahkan di kota-kota kecil, warga berkumpul untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Pemerintah berusaha meredam protes dengan memblokir akses internet, tapi pesan rakyat tetap tersampaikan. Selain dampak ekonomi, krisis ini juga mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah harus menyesuaikan biaya operasional, sementara orang tua kesulitan membeli seragam dan perlengkapan anak. Rumah sakit menghadapi kekurangan obat-obatan karena biaya impor yang tinggi. Pasien harus membayar lebih mahal, dan banyak keluarga menunda perawatan kesehatan karena tak mampu membayar. Pedagang kecil dan usaha mikro menjadi korban paling nyata. Toko-toko kelontong, pedagang kaki lima, dan pasar tradisional kehilangan daya saing. Harga bahan baku naik, sementara pelanggan menurun karena daya beli menurun. Banyak usaha gulung tikar menyebabkan pengangguran bertambah dan ekonomi rakyat semakin tertekan. Sejarah menunjukkan bahwa Iran pernah menjadi kekuatan ekonomi di Timur Tengah, terutama karena minyak. Namun, ketergantungan berlebihan pada ekspor minyak membuat ekonomi sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Ketika sanksi diterapkan, efek domino terjadi. Ekspor menurun, cadangan devisa menipis, inflasi melonjak, dan rakyat menjadi korban utama. Dalam kondisi ini, mata uang yang terus melemah bukan sekedar angka di pasar valuta asing. Ia adalah simbol tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat setiap hari. Dari harga roti, susu, minyak, hingga biaya transportasi dan pendidikan, semuanya terdampak. Keluarga harus memotong pengeluaran penting, anak-anak menyesuaikan pola makan, dan pekerja menghadapi penurunan daya beli yang signifikan. Namun, ada harapan kecil yang tersisa. Pemerintah mencoba mengimplementasikan program diversifikasi ekonomi, mendorong sektor pertanian dan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Subsidi diberikan untuk membantu rakyat miskin bertahan hidup, meski jumlahnya masih terbatas. Langkah-langkah ini perlahan membantu, tetapi sanksi yang berlanjut, birokrasi lambat, dan korupsi menjadi penghambat serius.
Selain itu, situasi ini menjadi pelajaran bagi dunia. Ketika tekanan internasional dan internal bertemu, ekonomi bisa sangat rapuh. Kekayaan alam saja tidak cukup untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Diperlukan kebijakan yang tepat, transparansi, dan hubungan internasional yang sehat agar ekonomi stabil dan rakyat tidak menjadi korban. Pantau terus perkembangan ekonomi Iran. Dari nilai 1 rial sama dengan 0,40 rupiah, inflasi di atas 40%, hingga protes sosial yang terus berlangsung, semuanya menjadi pengingat bahwa ekonomi bukan sekedar angka, tapi soal kehidupan nyata jutaan orang. Anak-anak, pekerja, pedagang, dan keluarga biasa, semuanya merasakan efek dari mata uang yang runtuh dan harga barang yang melonjak. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial yang tidak bisa diabaikan. Ketika biaya hidup naik di atas kemampuan rakyat, protes dan ketidakpuasan menjadi tak terelakkan. Untuk benar-benar memahami betapa parahnya krisis nilai tukar Iran saat ini, kita harus melihat kondisi di dalam negeri. Ketika 1 rial mencapai nilai terendah dalam sejarah dan harga-harga melonjak tanpa kendali, masyarakat Iran menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat dari sekadar angka di layar. Pertama yang paling terasa adalah kenaikan harga pangan. Bahan-bahan pokok seperti roti, minyak, daging, dan beras mengalami kenaikan harga antara 50 hingga 200%. Antrian panjang terlihat di depan toko bahan makanan. Banyak keluarga terpaksa mengurangi jatah makan sehari karena gaji mereka tidak lagi sebanding dengan harga pasar. Sementara itu, bisnis kecil kesulitan bertahan karena biaya operasional meningkat drastis. Pemerintah Iran mencoba melakukan intervensi dengan memberikan subsidi baru, tapi kebijakan ini justru memperparah inflasi. Ketika pemerintah mencetak lebih banyak uang, nilai rial semakin jatuh. Para ekonom Iran sendiri mengakui bahwa kebijakan subsidi tidak akan menyelesaikan masalah mendasar, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional. Situasi semakin rumit ketika para pedagang mulai menolak menjual barang menggunakan rial. Mereka lebih memilih dolar, emas, atau barter dengan produk lain. Ini menunjukkan gejala awal kolaps ekonomi, di mana mata uang resmi tidak lagi dianggap berharga oleh masyarakatnya sendiri. Di dunia kerja, ribuan perusahaan melaporkan penurunan produksi karena biaya impor meningkat tajam. Banyak perusahaan yang harus memutuskan hubungan kerja, menyebabkan angka pengangguran melonjak. Generasi muda Iran semakin frustrasi dan mulai mempertanyakan masa depan mereka di dalam negeri. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah Iran menghadapi tekanan besar. Mereka mengeluarkan kebijakan pembatasan transaksi dolar, menutup beberapa agen penukaran ilegal, dan bahkan menangkap pedagang yang dianggap menyebarkan kecemasan ekonomi. Namun langkah-langkah ini tidak menghentikan jatuhnya rial. Pasar lebih percaya pada realita daripada ancaman. Situasi ini menimbulkan efek psikologis besar. Ketika masyarakat sudah kehilangan harapan pada mata uangnya sendiri, krisis tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan ekonomi. Kepercayaan publik telah retak. Banyak warga memilih simpan dolar di bawah kasur, bukan di bank. Ini menurunkan likuiditas perbankan dan memperburuk keadaan. Kondisi politik pun tidak stabil. Laporan media internasional menunjukkan meningkatnya protes kecil, terutama dari kelompok buruh dan mahasiswa. Meski belum mencapai skala besar, tanda-tandanya mengarah pada potensi ketegangan yang lebih besar jika pemerintah tidak segera menemukan solusi. Situasi dalam negeri Iran saat ini bisa digambarkan sebagai tekanan dari semua arah. Ekonomi melemah, harga naik, masyarakat tertekan, dan kepercayaan publik anjlok. Ketika rial terus jatuh, pemerintah harus berhadapan dengan realita bahwa solusi cepat hampir tidak ada, dan dunia memperhatikan dengan sangat serius. Di tengah semua tekanan ini, rakyat Iran terus berjuang untuk bertahan hidup. Setiap hari adalah ujian baru. Harga bahan pokok naik, mata uang merosot, dan pekerjaan tidak lagi memberikan kepastian. Namun, semangat bertahan hidup tetap ada. Di gang-gang sempit Teheran, di pasar-pasar kota kecil, di rumah-rumah sederhana, orang-orang terus mencari cara agar keluarga mereka tetap makan dan anak-anak tetap bisa bersekolah. Anak-anak yang dulu bisa membeli permen di sekolah, kini hanya bisa melihat dari jauh. Kebutuhan sederhana seperti susu, telur, atau buah-buahan menjadi barang mewah bagi banyak keluarga. Banyak anak yang harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan sejak usia muda. Pola hidup berubah, dan masa depan generasi muda menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Krisis ekonomi ini juga menimbulkan dampak psikologis yang dalam. Stres, kecemasan, dan frustrasi menjadi teman sehari-hari bagi jutaan warga.
Banyak keluarga hidup dengan ketakutan bahwa besok mereka tidak akan mampu membeli kebutuhan dasar. Tekanan sosial semakin meningkat ketika protes dan demonstrasi terus berlangsung, terkadang direspons dengan tindakan keras oleh aparat keamanan. Di sektor usaha kecil, cerita bertahan hidup menjadi semakin nyata. Pedagang kaki lima dan toko lokal harus memutar otak agar tetap bisa menjual barang dengan harga yang masih bisa dijangkau masyarakat. Banyak yang gulung tikar karena biaya operasional meningkat, sementara penjualan menurun drastis. Dampaknya adalah gelombang pengangguran yang makin membesar. Sementara itu, pemerintah terus mencoba mengendalikan situasi dengan kebijakan ekonomi, program subsidi, dan bantuan sosial. Namun, sebagian besar rakyat menilai langkah-langkah ini tidak cukup untuk menahan gelombang inflasi yang sudah terlalu tinggi. Subsidi sering tidak sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan, dan birokrasi yang lambat membuat bantuan terasa tertunda. Korupsi menambah masalah, membuat banyak program gagal mencapai target. Di sektor pendidikan, krisis membuat banyak keluarga sulit membiayai sekolah anak-anak mereka. Meskipun sekolah negeri tersedia, biaya tambahan seperti buku, seragam, dan transportasi tetap menjadi beban. Banyak remaja berhenti sekolah untuk membantu keluarga, mengurangi kesempatan mereka meraih masa depan lebih baik. Dampak jangka panjangnya jelas, generasi muda kehilangan peluang dan tenaga kerja yang terampil di masa depan berkurang. Migrasi menjadi pilihan banyak warga. Ratusan ribu orang mencoba meninggalkan Iran menuju negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, atau Eropa. Fenomena ini dikenal sebagai brain drain. Warga terdidik, dokter, insinyur, dan mahasiswa meninggalkan tanah air karena tidak melihat masa depan yang jelas. Kehilangan talenta ini menjadi pukulan berat bagi pertumbuhan ekonomi negara. Namun di balik semua kesulitan, ada juga kisah ketahanan dan inovasi. Warga mencari cara untuk bertahan, mengembangkan usaha kecil, memanfaatkan kreativitas lokal, dan membangun jaringan komunitas. Dari produksi makanan rumahan hingga usaha online kecil, orang-orang mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi yang keras. Ini menjadi bukti bahwa manusia bisa beradaptasi, bahkan di kondisi paling sulit sekalipun. Tekanan ekonomi juga mempengaruhi sektor kesehatan. Obat-obatan dan peralatan medis langka, harga melonjak, dan banyak pasien tidak mampu membeli obat penting. Rumah sakit kelebihan kapasitas, sementara tenaga medis berjuang untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan sumber daya terbatas. Keluarga harus mencari cara kreatif untuk mengobati anggota keluarga mereka, terkadang dengan resiko besar. Protes sosial terus menjadi sorotan. Setiap gelombang demonstrasi mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi hidup mereka. Mereka menuntut transparansi, reformasi kebijakan, dan pemerataan ekonomi. Pemerintah mencoba meredamnya melalui kontrol internet, retorika politik, dan tindakan keamanan. Tetapi suara rakyat tetap tidak bisa dibungkam. Semangat untuk menuntut perubahan tetap menyala meski resiko menghadapi aparat tinggi. Sanksi internasional tetap menjadi akar masalah yang paling mendasar. Tanpa akses bebas ke pasar global dan perbankan internasional, Iran sulit untuk mengimpor barang penting dan menstabilkan nilai mata uangnya. Diplomat dan ekonom memperingatkan bahwa tanpa perbaikan hubungan internasional, tekanan ekonomi tidak akan berkurang. Setiap ketegangan politik berdampak langsung pada kurs rial, inflasi, dan harga kebutuhan pokok. Kehidupan rakyat sehari-hari menjadi cermin dari krisis ini, dari harga roti, susu, dan minyak, hingga biaya pendidikan dan transportasi, semua terdampak. Keluarga memotong pengeluaran, anak-anak menyesuaikan pola makan, dan pekerja menghadapi penurunan daya beli yang signifikan. Setiap keputusan ekonomi terasa berat, dan ketidakpastian menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Krisis ini mengajarkan satu pelajaran penting: kekayaan alam tidak menjamin kesejahteraan rakyat.